teman-teman sering mendengar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Rote itu paling selatan kalau biasanya. Sebenarnya ada pulau kecil lagi di selatannya Rote, namanya Pulau Dana. Nah, Pulau Dana itu merupakan pulau terluar Indonesia yang paling selatan. Itu adalah merupakan taman buru di situ. Burung ya di situ. Buru. Iya, taman buru, berburu maksudnya. Oh, kirain burung. Di timur ini. Jadi saya bersyukur bahwa di timur khususnya ada Balai Besar Pelatihan Peternakan yang telah berhasil mengembangkan rusa timur ini. Karena memang tidak mudah. Rusa ini beranaknya cuma setahun sekali gitu ya. Dan masih mudah stres. Dia kalau stres dikit sudah sulit gitu. Kadang-kadang malah bisa sampai mati gitu ya pengalaman. Baik, sore ini kawan Baper di Baper Podcast kedatangan tamu yang luar biasa. Jadi ini meskipun sudah sore rupanya kawan Baper ini masih menerima tamu yang selama ini kita nggak pernah ketemu. Mudah-mudahan sore ini kita bisa ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Pak Arif ya, jadi tamu kita sore ini adalah Pak Arif Mahmud. Pak Arif Mahmud selaku Kepala Balai Besar KSDA ya, NTT. Konservasi Sumber Daya Alam NTT. Ya, Oke. Terima kasih kehadirannya Pak Arif. Mudah-mudahan obrolan kita bisa bermanfaat buat masyarakat NTT khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya. Ngomong-ngomong, kira-kira tugas-tugas dari KSDA di NTT apa aja kira-kira? Baik, terima kasih nih Pak Bambang. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk berkunjung dan ngobrol dengan Pak Bambang. Saya kira ini hal yang sangat luar biasa. Saya surprise ketika berkenalan dengan Pak Bambang, ternyata banyak ide-ide baru yang disampaikan oleh Pak Bambang. Yang kedua, terkait dengan tugas pokok Balai Besar KSDA NTT. Jadi Balai Besar KSDA NTT ini merupakan lembaga unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Balai Besar KSDA NTT wilayah kerjanya ada di Provinsi NTT dan membawahi 28 kawasan konservasi. Luas juga ya? Iya, jadi 28 kawasan konservasi ini ada dari paling timur di Kabupaten Malaka sampai ke Labuan Bajo, Manggarai Barat. Kalau di NTT yang khas apa Pak? Floranya maupun faunanya barangkali yang memang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, kira-kira apa? Jadi Balai KSDA NTT ini merupakan unit kerja yang mengelola kawasan konservasi dan juga peredaran tumbuhan dan satwa liar. Nah, satwa liar yang khas di NTT atau endemik ini banyak sekali. Mungkin masih banyak juga yang belum terekspos gitu ya. Memang ada satwa-satwa besar yang sangat terkenal, barangkali kalau kawan-kawan Baper mendengar komodo, pasti yang asosiasinya udah langsung di Manggarai Barat itu ya. Betul. Jadi itu memang salah satu satwa endemik yang ikonik ya, yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya di Taman Nasional sebenarnya. Jadi Taman Nasional itu merupakan salah satu bentuk kawasan konservasi. Sebenarnya kawasan konservasi ini ada beberapa jenis ya. Mungkin kalau diperkenankan saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi dalam konteks kawasan hutan itu ada 3 fungsi kawasan hutan. Ada hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan konservasi sendiri terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama KSA atau kawasan suaka alam yang terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa. Kemudian ada kawasan pelestarian alam. Itu yang masuk hutan lindung. Yang beda Pak. Tadi kan sudah kita bagi hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi. Nah, ini yang hutan konservasi sendiri tadi. Jadi memang kadang orang awam suka confuse antara hutan lindung dengan hutan konservasi. Jadi hutan konservasi berbeda lagi. Jadi hutan konservasi itu tadi saya sebutkan ada
cagar alam dan Suaka Marga Satwa. Kemudian ada Itu contohnya yang di mana tuh, Pak? Yang jadi kalau di NTT kawasan itu? konservasi yang cagar alam itu kalau di daratan timur ada di cagar alam Mutis namanya. Di Oh, yang Soe. di TTS itu ya? Ya, yang di Oh, TTS gitu. itu. Itu ada satwa endemik apa di Mutis itu? Jadi kalau di endemiknya kuskus. Kuskus Nah, ya. kuskus ya. Ada rusa timur juga di sana gitu Oh, ya. jadi di Ada babi Mutis hutan. ada juga Ada. rusa, tikus, Ya, kuskus. kuskus Ya. gitu. Kemudian tadi kawasan pelestarian alam itu ada taman nasional, ada taman wisata alam, ada taman hutan raya. Nah, kita juga punya taman raya tapi dikelola oleh pemerintah kabupaten. Kemudian yang satu lagi namanya Taman Buru. Kita punya Taman Buru di Pulau Dana. Kalau teman-teman sering mendengar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Rote itu paling selatan kalau biasanya. Iya. Sebenarnya ada pulau kecil lagi di selatannya Rote namanya Pulau Dana. Nah, Pulau Dana itu merupakan pulau terluar Indonesia yang paling selatan. Itu adalah merupakan Taman Buru di situ. Burung ya di situ. Buru. Ya? Buru. Ya? Iya, Taman Buru, berburu maksudnya. Oh, kirain burung. Jadi itu merupakan salah satu bentuk kawasan pelestarian alam. Kemudian ada Taman Buru lagi. Oh. Jadi Yang sama diburu mana Pak di situ? rusa, Pak. Oh, rusa. Rusa. Kayak rusa yang kemarin itu. Sama ya, rusa rusa timur. Jadi rusa yang ada di wilayah timur ini atau di NTT ini semua rusa timur. Rusa timur. Jadi Ya. dalam bahasa latinnya rusa timorensis gitu. Jadi rusa ini memang penyebarannya sangat luas. Kemudian satwa-satwa endemik lain yang ada di NTT ini yang ikonik adalah burung kakak tua kecil jambul kuning, Pak. Jadi kakak tua ini ternyata banyak sekali. Iya. Bahkan ada juga satwa yang diberi nama presiden. Namanya Jokowi. Mizomila Iriana Widodoe. Jadi nama ibu presiden dan bapak itu di Rote. Oh, Itu di Rote. burung kecil sesap madu, Pak. Dia paruhnya melengkung gini kecil, dia mengisap dari bunga. Warnanya? Warnanya merah. Oh, Itu hanya ada di Rote, tidak ada di tempat lain. melengkung gitu Ya, merah, melengkung paruhnya. merah di dadanya ini. Ya, burung sesap madu biasanya orang menyebut. Tapi sesap madu memang banyak spesiesnya juga, tidak hanya yang ada di Rote. Tapi ini yang endemik di Rote ada. Kemudian juga di sisi lain kita juga punya kura-kura Rote, Pak. Kura-kura Rote ini unik, Pak. Kura-kuranya lehernya panjang. Kalau kura-kura kan biasanya bisa menarik di laut atau air tawar? di air tawar, Pak. Di Kalau air kura tawar. Ya? ini masyarakat juga banyak yang nggak paham. Ada kura-kura, Saya nggak bisa bedain juga ada itu. penyu, ya kan? Ada labi-labi. Lapi-lapi. Nah, jadi Yang dilindungi yang semua dilindungi, Bapak. Jadi penyu itu yang di laut, yang besar-besar. Penyu banyak spesies juga. Ada yang di NTT ini ada penyu lekang, penyu belimbing, dan lain sebagainya. Nah, kura-kura Rote ini hanya ada di Pulau Rote, Pak, dan sudah punah di alam. Nah, kami beberapa waktu lalu mendapatkan kiriman dari Amerika, dari burung zoo, kebun binatang burung zoo di Amerika, kemudian dikirim ke Singapura dan dikirim ke Kupang. Jadi ada 13 ekor kemarin yang dikirim dari Amerika ke Singapura, kemudian ke Kupang. lepas liarkan atau Belum, ditangkar sekarang di sini? kita tangkarkan dulu untuk kita kembangkan. Karena kita khawatir kalau langsung dilepas nanti hanya 13 ekor habis, nggak mungkin lagi. Nanti, ini sedang kita prakondisikan, kita siapkan habitatnya, kemudian juga kita berusaha untuk mengembangkan dan tahun ini insya Allah kita juga akan mendapatkan kiriman sekitar 36 ekor Tapi itu dari Amerika. ya justru yang di luar negeri malah bisa berkembang, Ya. di sini malah habis gitu Itu ya. yang jadi tantangan kita lah gitu ya. Jadi ini kemarin kita bersyukur bisa melihat langsung ke Singapura beberapa waktu lalu kami ada 36 ekor yang dikirim dari Amerika, sekarang ada di Singapura. Nah, mudah-mudahan nanti rencana bulan Mei akan dikirim ke sini, ya, mungkin masih belajar bahasa Timur dulu lah. Sebelum dilepaskan gitu, nanti kaget ya. Sehari-hari pakai bahasa Inggris di sana gitu. Jadi itu beberapa satwa-satwa yang sebenarnya masih banyak satwa-satwa lain yang Jadi di satwa kawasan endemis konservasi. itu komodo, rusa, kuskus, kura-kura, lapi-lapi, apa Ya. tadi yang di Rote? Ya, ada Yang burung Mizomila. berburu. Jadi burung sesap madu. Namanya burung Mizomila Iriana Widodoe. Oh, ini nama Ibu Presiden dan Pak Presiden. Ini karena memang baru ditemukan, Pak. Sebenarnya memang banyak satwa-satwa di Indonesia nih ya, tidak hanya di NTT yang masih punya potensi untuk ditemukan satwa-satwa baru gitu ya, satwa liar. Memang tugas kami, Pak, di Kementerian LHK ini
menangani tumbuhan dan satwa liar. Berbeda dengan teman-teman di pertanian, biasanya yang dikelola adalah tanaman atau satwa atau binatang yang sudah fokusnya lebih terdomestikasi. ke pangan Ya, gitu sudah terdomestikasi gitu ya. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya saya kira. Karena sebenarnya tumbuhan dan satwa liar ini adalah sumber plasma nutfah yang nantinya bisa juga akan domestikasi dikembangkan menjadi bahan pangan. termasuk kura-kura kalau terkait rusa. ini Pak, terkait ini kita kan kemarin sama-sama ya habis menyerahkan rusa ke kampus di Undana ya. Iya, betul. Kebetulan kan kita yang melihara rusa di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang kan cukup berhasil ya, Iya, artinya populasi itu tumbuh. Barangkali yang di NTT kira-kira ada berapa penangkar dan ada berapa yang berhasil, dan kira-kira bagaimana untuk menumbuhkan ini semua, karena ini satwa endemis yang di NTT, kira-kira apa aja yang dilakukan dari KSDA gitu. Jadi untuk satwa liar ini memang skemanya berbeda dengan di pertanian Bapak ya, secara umum. Kalau di pertanian itu istilah untuk perkembangbiakannya kan dengan budidaya peternakan misalnya gitu ya. Kalau di kita istilahnya agak berbeda, namanya penangkaran istilahnya. Penangkaran itu artinya pembiakan atau budidaya untuk meningkatkan populasinya pada satwa-satwa liar gitu ya, termasuk rusa Timor ini. Jadi saya bersyukur bahwa di Timor khususnya ada Balai Besar Pelatihan Peternakan yang telah berhasil mengembangkan rusa Timor ini, karena memang tidak mudah. Rusa ini beranaknya cuma setahun sekali gitu ya, dan masih mudah stres. Dia kalau stres dikit sudah sulit gitu. Kadang-kadang malah bisa sampai mati gitu ya, pengalaman. Sehingga memang perlu banyak eksplorasi bagaimana mengembangkan rusa Timor ini supaya ke depan juga menjadi salah satu sumber protein yang bisa dikembangkan. Karena sebenarnya ini bisa jadi salah satu diversifikasi kebutuhan protein oleh masyarakat, dan di Timor ini peluang itu sangat besar sekali. Hampir di seluruh wilayah Timor, baik di... Jadi sesungguhnya rusa itu bisa dikonsumsi ya? Boleh Pak. Jadi ya? Secara aturan F0 atau indukan itu kan nanti ada F1. F1 kemudian ada anaknya lagi F2, turunan kedua. Nah, turunan yang ketiga itu sudah boleh untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan. Jadi yang penting ada pencatatan yang lengkap gitu ya di logbooknya begitu ya, sehingga bisa diketahui ini turunan yang keberapa gitu ya. Sebagai contoh, jadi gitu kawan baper, kalau mau makan sate rusa itu kita melihara sampai turunan ketiga gitu ya. Jadi baru boleh kita makan kawan baper. Jadi mari kita sama-sama pelihara rusa, mari kita lakukan improvisasi, inovasi supaya rusa kita banyak beranak. Begitu kawan baper. Betul. Lanjut. Jadi saya kira kita perlu banyak belajar dengan Pak Bambang dan Balai Besar Pelatihan Peternakan ini untuk bagaimana mengembangkan rusa ini sehingga nanti bisa menjadi salah satu sumber protein yang bisa dikonsumsi. Jadi kalau di NTT ini sebenarnya secara tradisional masyarakat sudah melakukan itu di Alor gitu ya, kemudian di Flores, kemudian di Sumba itu sudah ada beberapa penangkaran gitu ya. Hanya kadang memang belum tercatat. Nah ini yang sekarang sedang kita coba untuk mulai mendokumentasikan sehingga bisa diketahui ini F0, F1, F2 atau F3 gitu. Nah, kalau masih F0 tentu masih indukan yang dianggap dari alam itu. Nah, nanti kita akan tagging. Pakai apa, Pak? Pencatatannya? Pencatatannya istilahnya logbook gitu ya. Jadi nggak pakai chip? Oh, ya itu nanti salah satu alatnya namanya. Jadi pencatatan itu namanya logbook itu. Soalnya kalau dicatat gini, rusa kan sama saja warnanya. Iya, betul. Jadi gimana mengidentifikasi ini F1 Cup ini F2 kan nanti begitu umurnya udah 3 tahun udah sama besarnya. Ya, betul. Makanya mungkin ketertelusuran ya barangkali ya pakai chip atau apa kan gitu kan. Chip gitu ya. Jadi kita sekarang di beberapa satwa liar yang sedang kita kembangkan itu sudah kita catat dalam bentuk chip ya, chipnya untuk ID-nya.
kemudian komodo juga sudah Nah, kita. jadi kalau gitu Balai Besar juga pesan Pak, Iya. jika ada chip, ada readernya, ada ini ya kita punya rusa barangkali nanti titip, barangkali ada Bisa. yang ada alatnya dan ada tenaganya. Nah, kita juga perlu supaya kita pantau. Iya. Jangan-jangan rusa yang di kita sudah F10 enggak. Tapi masih belum tercatat. Iya Karena kan? nol, kan? Iya Bang, sampai sekarang belum tercatat Pak. Iya, betul. Makanya kami lapor nih, Iya. rusa di BPPP Kupang ini belum tercatat dengan baik. Iya, Cuman kita tahu bahwa rusa kita jumlahnya sekarang 12 kan Iya, gitu. betul. Ya, jadi insya Allah nanti akan kita dampingi, kita bantu bersama Pantau terus gitu ya. teman-teman. Jadi bukan untuk memiliki, tetapi untuk Iya. mencatat dalam sistem. Kita sendiri melihara nggak pernah merasa memiliki Pak. Betul. Jadi kita sudah niatkan dan kita memang terus membagi. Kita berharap rusa-rusa itu terus tumbuh, Berkembang, ya. kan gitu, sehingga masyarakat NTT bisa menjaga satwa endemiknya kan gitu. Ya, betul. Jadi memang harapannya seperti itu, Pak Bambang. Harapan kita plasma nutfah yang ada di alam ini jangan dieksploitasi, tetapi yang dikembangkan adalah penangkaran itu. Betul. Jadi ke depan penangkaran ini menjadi salah satu upaya kita. Kadang kan banyak orang misalnya ingin memelihara burung satwa liar Iya, juga, iya, burung yang dilindungi. Bukan tidak boleh, Pak. Boleh, tetapi tadi itu harus turunan yang ketiga tadi itu, F3 tadi itu. Jadi sekarang kan sudah berkembang misalnya jalak Bali, Pak. Jalak Bali dulu termasuk satwa langka juga. Di alam hanya 3 atau 4 ekor gitu. Kemudian Sekarang di Bali Barat banyak di Pak Bali ya. Barat banyak, bahkan di Jawa sudah banyak penangkar jalak Bali itu. Mari Pak, sambil Baik. ngopi Pak. Keburu dingin soalnya. Terima kasih nih sore-sore Iya, kita sore-sore. dapat Ngopi, suguhan ngobrol. kopi, Ah, ngobrol pisang santai. gorengnya belum ada nih. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat baik untuk instansi KSDA itu sendiri dalam mengedukasi masyarakat Iya. sehingga satwa endemik maupun kayu-kayu yang dilindungi di sini bisa kita jaga dengan baik. Mungkin masyarakat yang tadi saya tertarik tadi dengan klaster-klaster tadi ya. Jadi hutan lindung atau apa tadi ya. Mungkin saya masih agak dispute itu pemahamannya. Iya. Mungkin perlu diulangin lagi. Oke, baik. Ya. Jadi di Indonesia ini Pak, yang menguasai lahan dan hutan itu hanya 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang satu lagi Badan Pertanahan Nasional. Kalau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mengelola kawasan hutan. Kalau yang Balai atau Badan Pertanahan Nasional itu mengelola lahan dan tanah di luar kawasan hutan. Jadi yang menerbitkan sertifikat HGU, hak guna bangunan, sertifikat hak milik itu di luar kawasan hutan semua. Tetapi yang di dalam kawasan hutan itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian secara umum kawasan hutan itu terbagi menjadi 3. Ada hutan produksi yang difungsikan untuk budidaya tanaman hutan hutan. produksi itu yang Misalnya ada hutan tanamnya jati gitu ya. Ya, hutan ditanam biasanya untuk tanaman Jati, jati, ah. tanaman untuk eukaliptus untuk kertas dan lain-lain. Kalau di Riau banyak sekali itu. Nah, kemudian ada hutan lindung. Hutan lindung itu biasanya Hutan untuk sistem lindung. penyangga kehidupan. Jadi dia dijaga, tidak dipanen, Jadi dekat dengan masyarakat. Ya, tapi bukan artinya dekat, tapi punya fungsi untuk mendukung sistem penyangga kehidupan. Maksudnya sebagai sumber mata air, seperti itu. Kalau hutan itu ditebang, biasanya akan terjadi musibah. Tapi orang nggak boleh Longsor. tinggal di situ. Nggak boleh, Pak. Nggak Semua boleh. kawasan hutan prinsipnya tidak boleh orang tinggal. Jadi hutan lindung, hutan produksi, produktif, hutan produksi, konservasi. hutan konservasi itu lebih apa itu? Lebih tinggi lagi status perlindungannya. Jadi kalau hutan Jadi kalau produksi ini kalau sudah misalnya sebuah gunung itu yang paling dekat dataran rendah itu apa itu? jadi bukan karena tinggi rendahnya, tetapi ada scoring biasanya gitu ya, scoring untuk menentukan apakah kriteria ini hutan produksi. Tapi memang kalau yang di dataran yang landai gitu ya, yang di bawah 15% biasanya itu hutan produksi. Itu yang ditanamin jati, Iya. tanamin kayu-kayu itu ya. Itu yang anggaplah yang saya anggap berarti yang sisi paling dekat dengan masyarakat ya gitu Iya, ya. Terus betul. nanti yang tengah Ada itu hutan lindung biasanya gitu ya. lindung, Secara ya. sederhana bisa juga dideskripsikan seperti itu. Nah, ya saya kalau kan orang awam ya, juga. kalau hutan konservasi itu tidak hanya karena ketinggian, Pak, tetapi karena ada fungsi-fungsi Ada yang harus sesuatu dilindungi. di situ yang yang misalnya dikonservasi. kalau di Jawa Barat
atau di Banten ada badak. Nah, betul. Nah, Ada di Ujung badak Kulon di situ, ya. Ujung Kulon ya. Terus di Bali Barat ada Jalak Bali. Jalak Bali. Terus Kalau di sini Taman Nasional Komodo ada di Komodo. Jawa Timur apa di Banteng. Baluran Banteng. Ya, Ya Baluran. kan? Nah, semua itu sebenarnya kan plasma nutfah, Pak. Sapi itu kan asalnya dari Banteng juga. Sapi Bali ini termasuk kategori Itu Banteng. yang konservasi ya, Nah, dia. jadi sudah terdomestikasi. Dapat ilmu ini dari Pak Arif ini. Untung kita sore-sore ngopi jadi dapat Iya, ilmu betul. sedikit. Mudah-mudahan nanti saya bisa bisa sok tahu sama kawan-kawan ini. Iya. Dulu kan Bapak sering berhubungan dengan Bu Indra. Iya. Ya. Jadi Waktu saya di waktu kantor karantina. pusat itu kan sering kita jadikan narasumber tentang aturan lalu lintas utamanya. Iya, lalu Jadi lintas aturan-aturan satwa lalu lintas liar, satwa tumbuhan gitu, ekspor barangkali yang banyak lah, terutama kan di Soekarno Hatta kan banyak lalu lintas satwa itu. Iya, betul. Yang ekspor impor kan Iya, gitu, dan itu terutama Jakarta. sering banyak masalah itu. Iya. Betul. Jadi ini saya kira obrolan yang sangat menarik. Kemudian ini Pak Bambang, saya terus terang tadinya berharap juga silaturahmi kita ini bisa terus berkembang karena saya juga punya penyuluh, Pak. Oh iya. Jadi ada- sama dong. Iya, Kita betul. juga yang kita edukasi selama ini penyuluh, baik penyuluh peternakan, penyuluh pertanian. Nah, cuman kita belum dengerin nih ada penyuluh dari Nah, kehutanan. Mungkin gitu. kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan dengan Jadi- kawan-kawan Baper dengan kita semua. Kebetulan penyuluh kita ini kan masih penyuluh yang masih baru-baru, Pak, masih muda-muda gitu ya, yang di ETT ini. Tentu masih butuh banyak informasi, pengetahuan gitu ya. Sebenarnya pekerjaan-pekerjaan penyuluh kehutanan dengan penyuluh pertanian maupun peternakan itu nggak jauh berbeda. Intinya bahwa penyuluh kami juga tugasnya adalah meningkatkan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat ya yang ada di sekitar kawasan konservasi. Kawasan konservasi ini kan wilayahnya biasanya di tempat-tempat yang jauh, remote, yang Kerjanya masyarakatnya mungkin hampir sama, cuman sasarannya mungkin yang agak berbeda ya. Iya, betul. Kalau kita kan memang petani tulen, artinya yang memang nanam padi ya. Kalau atau kita peternak, barangkali penyuluh yang di kehutanan itu yang bergerak sebenarnya hampir bidang- sama karena hampir sama ya. yang difasilitasi untuk pengembangan kapasitas itu adalah petani-petani itu juga, Pak, atau peternak-peternak yang ada di desa-desa itu. Kebetulan kalau cakupan wilayah kerja kita biasanya disebut di daerah penyangga kawasan konservasi. Daerah penyangga itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan-kawasan konservasi itu. Nah, kawasan konservasi itu kan biasanya di desa-desa, Pak. Jarang ada di kota, kecuali ada beberapa yang memang dekat kota lah, misalnya di TWA Teluk Kupang. Jadi Teluk Kupang itu termasuk kawasan konservasi juga, tapi kan di perkotaan. Tapi sebagian besar kawasan-kawasan konservasi kita itu adalah di daerah-daerah yang remote. Masyarakatnya masih perlu pendampingan untuk pemberdayaan gitu ya. Pemberdayaannya sebenarnya sama. Yang dipercayakan ya ilmu-ilmu terkait dengan peternakan, dengan pertanian, sesuai budidaya dengan hortikultura. geografis setempat gitu ya. Karena di wilayah itu kan sebenarnya andalannya andalan pertanian, Pak. Dunia pertanian secara umum lah. Sehingga penyuluh kehutanan kita perlu juga dibekali dengan ilmu-ilmu peternakan. Berarti dan kita pertanian. bisa kerjasama, Pak, kalau gitu. Betul, Pak. Nah, kita juga lagi nyari-nyari nih siapa Nah. yang bisa kerjasama. Termasuk tadi saya waktu diskusi dengan Pak Hamdan ya. Iya. Kan saya lihat Di sana ada penyuluh buku-buku, juga di iya, sana. ada buku-buku tentang teknologi terapan lah gitu ya. Iya. Teknologi itu saya kira sangat menarik dan praktis itu untuk bisa dikembangkan di kelompok-kelompok masyarakat yang kita bina gitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang ada di tempat Bapak ini pingin saya serap gitu maksudnya penyuluh Saling kami. menyerap lah kita ya. Ada fasilitas yang dekat dengan Iya, kita, iya. kenapa nggak kita manfaatkan? Mari kita sama-sama kolaborasi, sama-sama saling memanfaatkan, Iya. take and give, sehingga ilmu yang kita miliki bisa kita amalkan untuk masyarakat Indonesia. Betul. Sehingga pertanian kita bisa maju, sumber daya alam kita juga bisa lestari. Kira-kira begitu, Pak ya? Betul, Pak Omar. Menarik ini saya kira. Jadi pertemuan kita hari ini saya kira perlu dilanjutkan juga dengan sinergi-sinergi ke depan gitu ya. Siap. Untuk mendorong penguatan baik sebagai organisasi maupun petugas-petugas kami yang perlu dukungan dari Balai Besar Pelatihan Peternakan. Baik, kawan Baper, jadi obrolan kita sambil ngopi sore-sore saya kira udah sangat bermanfaat ya. Jadi kita sudah mengedukasi saya juga, teman-teman nanti Widyaswara kita juga, terus nanti para petani. Mudah-mudahan dari obrolan ngopi sore ini
kita bisa berlanjut di kerjasama berikutnya, dan kebetulan di KSDA juga ada penyuluh, dan kebetulan para WI kita yang kerjaannya juga melatih para penyuluh. Ya mudah-mudahan dari obrolan ini kita tindak lanjutin dengan kerjasama yang lebih konkret. Nah, Betul. nanti kita bikin kerjasamanya seperti apa, kurikulumnya nanti seperti apa, dan mungkin lebih detail bagaimana penganggarannya, bagaimana sistemnya, barangkali nanti kita bicara dengan BTI Suara di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Demikian kawan baper, terima kasih Pak Arief atas kesediaannya ngopi sore di Baper Podcast Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Terima kasih, mudah-mudahan kawan baper bisa mengikuti, dan jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Selamat sore. Semangat. Semangat.